Selamat pagi anak-anak. Pasti kalian masih semangat belajar ya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tematik. Nah, itu bisa dibuka cerdas tangkas ya. Sebelum pembelajaran dimulai, hari ini tanggal berapa ya anak-anak? Iya benar, hari ini tanggal 21 April, yaitu memperingati hari lahirnya Kartini. Jadi bisa diartikan tanggal 21 April adalah hari Kartini. Buat bunda-bunda yang hebat, selamat hari Kartini ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki. Dan semoga kita menjadi wanita yang tangguh dan hebat. Yuk, mari ananda-ananda kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Kalian bisa buka halaman 238. Subtematika tumbuhan di sekitarku. Mari diperhatikan ya, Bu Eni bacakan. Mari merawat tanaman. Apakah di rumahmu ada taman? Nah, pasti di rumah kalian itu ada tamannya, ada berbagai macam bunga-bunga atau tanaman buah-buahan. Dengan bunga yang berwarna-warni, taman akan terlihat lebih indah. Bunga harus disiram dan dirawat. Tanaman bunga juga seharusnya diberi pupuk agar dapat tumbuh dengan subur. Nah, di sini ada tulisan, ayo tuliskan aturan merawat tanaman seperti yang kamu temui pada teks tersebut. Nah, contohnya 1, tanaman harus diberi pupuk. 2, tanaman harus disirami. 3, tanaman harus dirawat dengan baik. Nah, itu kalian tuliskan di situ ya, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat pujian. Apa sih yang dinamakan kalimat pujian? Kalimat pujian itu adalah kalimat atau ucapan yang diberikan kepada seseorang untuk menyanjung. Contohnya, Amira, kamu sangat pintar sekali. Nah, itu termasuk kalimat pujian. Terus, Dista, hari ini kamu sangat cantik. Terus, Fandi, kamu rajin sekali belajarnya. Nah, itu termasuk kalimat pujian. Bagaimana sikap kita jika dipuji oleh teman atau guru atau orang tua atau orang? Kita harus bilang apa, anak-anak? Terima kasih. Nah, di situ contohnya, Reni, kamu anak yang rajin. Ibu bangga padamu. Terus Roni menjawab, terima kasih, Bu. Nah, seperti itu. Nah, di sini coba kalian berikan kalimat pujian untuk ibumu ya. Di sini bisa kalian tulis. Nah, setelah itu kita bisa buka baliknya halaman 240. Mari kita mengisi bersama-sama. Bunga yang ditanam membuat taman menjadi A indah, B jelek, C kotor. Iya, A indah. Agar tumbuh subur, bunga disiram dengan air. Nomor 3, selain disiram, tanaman juga perlu diberi apa tadi? Pupuk. Ya. Fadil anak yang rajin. Ibu merasa apa anak-anak? Bangga. Nah, apa yang kamu ucapkan bila mendapatkan pujian? Apa? Terima kasih. Nah, ya, kemudian kita ke bawah sini ya. Nah, itu kok ada gunting, kertas, lem, itu buat apa sih? Nah, itu dibuat untuk membuat hiasan dari kertas. Nah, kalian nanti bisa baca. Kalau ada waktu atau ada alat dan bahan, kalian bisa mempraktekkannya ya. Nah, kita sementara membahas langsung latihannya dulu. Nah, rumah yang diberi hiasan akan nampak A jelek, B buruk, C indah. Apa? Iya, C indah.
Gunting berfungsi untuk apa? Memotong. Nah, nomor 3. Gambar daun biasanya dibuat dari kertas berwarna hijau. Nomor 4. Bagaimana caramu merekatkan kertas yang kamu potong? Dengan apa anak-anak? Kita jika merekatkan dengan lem. Ya, sebutkan 4 warna bunga yang kamu sukai. Ya, ditulis ya. Ada warna putih, merah, ungu, apalagi kuning dan lain-lain ya. Nah, setelah itu kita langsung baliknya ya, halaman 242. Nah, lihat di situ ada gambar pohon. Nah, di sini ada bagian-bagian pohon. Pasangkan gambar dan tuliskan dengan cara menarik garis. Contohnya, batang. Mana sih yang dinamakan batang? Iya, ini kita tarik ke sini ya. Nah, daun. Mana daun? Ini. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ranting. Wah, ini kita tarik sini. Nah, buah ini. Akar. Nah, ini. Nah, akar itu berada di dalam tanah ya. Nah, sekarang kita langsung ke samping sini. 143. Nah, anak yang rajin pasti titik-titik orang tuanya. Apa dah? Iya, benar, sayang. Menolong teman adalah perbuatan yang baik. Bunga dapat tumbuh subur bila titik-titik setiap hari. Apa? Bila disiram. Kemudian nomor 4. Apa yang kamu ucapkan bila ada teman yang memujimu? Apa tadi? Terima kasih. Nomor 5. Bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah adalah apa? Nah, ini bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar. Nah, sambil mendengarkan Bu Eni menjelaskan, kalian bisa mengisinya ya. Nanti setelah nanti diisi sampai ikut pembelajaran Bu Eni selesai. Nanti hasilnya tidak usah difoto, tetapi pas masuk nanti langsung Bu Eni koreksi ya. Jadi kalian harus tetap mengisinya. Nah, sekarang kita langsung ke sini mengenai tentang pembelajaran merawat tanaman 245. Nah, agar tumbuh subur, tanaman harus dirawat. Tanaman harus disiram setiap hari. Tanaman juga perlu diberi pupuk agar tumbuh subur. Rumput liar di sekitar tanaman harus dibersihkan agar tidak mengganggu. Tanaman juga harus terkena sinar matahari. Semua cara tersebut termasuk cara merawat tanaman. Nah, jadi nanti kalau disuruh menyebutkan apa aturan merawat tanaman, nah berarti ini tanaman harus disiram setiap hari, tanaman juga diberi pupuk. Ini ya, sudah mengerti kan cara merawat tanaman. Nah, setelah itu tadi kita kan sudah mempelajari bahasa Indonesia dengan cara merawat tanaman, terus kalimat ujian. Nah, sekarang kita belajar ke matematika. Kalian masih ingat kan kalimat bersusun? Nah, yuk kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini ada buah apel, jumlahnya berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bisa tuliskan di sini 12. Kemudian digabung dengan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa menuliskannya di sini. Nah, 12 digabung dengan 8 berapa? Ini dihitung. Nah, jumlahnya ada 20. Begitu juga ini ya, ini nanti dihitung, digabung ya. Nah, mari kita langsung uji coba ya.
Di sini halaman 248. Nah, yuk kita bahas ini. Ibu membeli 12 buah jeruk dan 35 buah jambu. Jumlah buah semuanya ada. Bagaimana ini caranya? Kita hitung susun ya. 12 ditambah 35. Siapa yang bisa? Nah, 2 ditambah 5 berapa? 7. Kemudian 1 ditambah 3 4. Nah, jadi jumlah buah semuanya berapa? 47. Nah, kemudian nomor 2, 20 jeruk digabung 30 salak. Nah, ini juga kita bisa hitung susun. 20 jeruk ditabung dengan 30 salak. 20 digabung dengan 30. Ayo, siapa yang bisa? Ayo hitung bersama-sama. 0 tambah 0 berapa? 0. 2 ditambah 3 berapa? 5. Nah, jadi 20 jeruk digabung 30 salak menjadi 50 buah. Kemudian nomor 3, rambutan ini 38, apel Penny 42. Bila digabung jumlahnya ada berapa? Nah, Bu ini tuliskan di sini ya caranya ya. Nah, yuk kita hitung susun ya. Nanti kalian ikuti. 38 ditambah 42. Nah, yuk 8 ditambah 2 berapa? 8, 9, 10. Kita tulisnya itu yang belakangnya saja. Nah, yang satuannya 0, kita nyimpan 1 di sini. Nah, terus kita hitung. 1 ditambah 3 berapa? 4. 4 ditambah 4 berapa? 8. Jadi, jawabannya 80. Nah, terus ini, lebih banyak manakah 48 dibanding 51? Nah, kita tulis gini. Lebih banyak mana? 51. Terus nomor 5, buah mangga 32 digabung buah apel 42. Jumlah semuanya menjadi, nah ini kalian hitung lagi dengan cara bersusun ke bawah. 32 ditambah 42. Ayo coba. 2 ditambah 2 berapa? 4. 3 ditambah 4 7. 4. Jadi sini menjawabnya 74. Nah, kalian harus banyak-banyak belajar cara berhitung susun ya. Nah, karena kita pembelajarannya tematik, jadi ya dicampur-campur gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke sini tentang membuat hiasan dari kertas. Kalian bisa baca ini, membuat hiasan dari kertas seperti yang di depan tadi ya. Nah, di sini ini kita bisa balik, kita langsung mengerjakan bersama-sama latihannya ya. Halaman 250. Yuk, kita belajar. Besok akan Bu Eni terangkan lebih jelas pada saat waktu masuk ya. Sekarang kita bahas soal ini dulu ya. Jangan lupa kalian harus tetap mengisinya. Nanti Bu Eni koreksi pas masuk. Jadi nanti tidak usah difotokan ya. Ayo jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bila kita dapat membuat karya sendiri, hati kita menjadi A. Senang, B. Susah, C. Sedih. Apa? Senang, benar. Pohon kelapa tinggi dan apa? Ini pohon kelapanya. Dan tadi di bacaan depan ada kuat buahnya. Bila ada aba-aba angin sepoi-sepoi, badan digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Tertiup apakah sehingga pohon bambu bergoyang-goyang? Apa anak-anak? Angin. Nah, sebutkan nomor 5 sekarang. Sebutkan 2 nama pohon di sekitar rumahmu yang kamu ketahui. Tulis di situ ya. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon rambutan, ada pohon apel atau apa, kalian tuliskan di sini ya. Setelah itu kita mengarah ke buku sini. Nah,
Yuk kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan lagi. Tadi di depan kan sudah dibahas, kita sekarang bahas lagi di sini untuk mendalami materi ya. Di situ terlihat jelas bahwa yang di dalam tanah itu tadi apa? Akar ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kalian juga ikut membaca ya. 1, 2, 3. Mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita banyak jenisnya. Tanaman itu banyak manfaatnya bagi kita. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai bahan makanan. Ada tanaman yang dimakan buahnya. Contohnya pepaya, apel, jeruk, dan lain-lain. Ada yang dimakan daunnya. Contohnya sawi, bayam, dan lain-lain. Ada juga yang dimakan bijinya. Contohnya apa? Kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Nah, di sini ada tebu adalah contoh tanaman yang diambil batangnya untuk dimakan. Kita harus bersyukur atas segala karunia Tuhan ya. Nah, di situ ada gambar. Nah, ya. Langsung kita bahas latihannya saja di balik bukunya halaman 252. Latihan 1. Tanaman tebu yang dimanfaatkan untuk dimakan adalah bagian A. Akarnya, B. Bunganya, C. Batangnya. Apa anak-anak? Iya benar, batangnya. Kemudian nomor 2. Contoh tanaman yang dimakan bunganya adalah apa tadi? Bisa buah, bunga kol, bunga kubis, dan lain-lain ya. Terus nomor 3. Apakah yang dimanfaatkan dari pohon jeruk? Apa? Buahnya. Nomor 4. Beras adalah makanan kita, berasal dari tumbuhan apa namanya? Padi. Kemudian nomor 5. Sebutkan 3 contoh tanaman yang dimanfaatkan akarnya. Ketela atau singkong itu loh ya, jahe, kunir, dan lain-lain. Nah, di sini ada belajar membuat sayur sop. Kalian nanti bisa membacanya ya. Yuk kita langsung latihan. Tanaman sawi yang dimanfaatkan adalah daunnya. Rani membantu ibu membuat apa ini? Sop. Rani membantu memotong apa tadi? Di sini. Nah, ini bacaannya. Rani membantu ibu mencuci dan memotong sayuran. Jadi, sini Rani membantu memotong sayuran. Kemudian nomor 4. Kapan Rani membantu ibu memasak sayur sop? Nah, ini bacaannya. Saat sore hari Rani membantu masak sop. Jadi sini jawabannya saat sore hari. Terus nomor 5. Sebutkan cara membantu orang tuamu di rumah. Ini ditulis ya. Contohnya membantu mencuci piring, membantu membersihkan rumah, membantu membersihkan tempat tidur ya. Sekarang kita kembali ke matematika lagi. Nah, belajar menghitung buah Pak Tani. Nah, di sini ya. Pak Ahmad memanen buah pepaya. Satu keranjang berisi 24 pepaya. Keranjang yang lain berisi 28 pepaya. Ini nanti mungkin salah ya. Ini bisa diganti menjadi 23. Ayo menghitung buah pepaya seluruhnya. Nah, tadi kan sudah Bu ini bilang dengan cara disusun. Nah, ini 24 ditambah 23. 4 ditambah 3 berapa? 7. 2 tambah 2 4. Jadi 47. Nah, kita langsung ke latihannya ya. Langsung dikerjakan saja ini. Nah, ini kalian isi ya. Ibu ini kasih contoh 1. Nah, 5 ditambah 3 berapa? 8. 4 ditambah 2 6.
Nah, ini kalian teruskan diisi ya, semuanya berhitung susun. Nah, setelah kalian mengisi ini, nanti langsung di pause dulu videonya, diisi ini. Setelah selesai di pause, kemudian dilanjutkan lagi, kita akan membahas latihan 1. Pak Ahmad memanen buah apa? Nah, ini bacaannya itu ada di sini. Nah, ini Pak Ahmad memanen buah pepaya. Nah, jadi ini jawabannya pepaya ya. Kemudian nomor 2, 25 jeruk ditambah 15 jeruk, jumlah semuanya adalah, nah di sini Bu ini tulis di sini ya, kita hitung susun. 25 jeruk ditambah 15 jeruk. Nah, kita susun ke bawah. 5 tambah 5 berapa? 10. Nah, berarti kan 1 puluhan, 0 satuan. Kita tulis satuannya saja, yaitu 0. Kita puluhannya disimpan di sini. Nah, kita jumlahkan semua puluhannya. 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Iya, jawabannya 40. Kemudian ini, berapakah hasil dari 46 ditambah 32? Ini juga sama, kita hitung susun ya. 46 ditambah 32. Kita susun ke bawah. 6 ditambah 2, 8. 4 ditambah 3, 7. Jadi jawabannya 78. Sama ini juga, Sawo Budi ada 24, Sawo Andi ada 13. Berapa jumlah sawo mereka? Kita tulis di sini. Nah, 24 buah sawo, kemudian ada 13 buah Andi. Nah, kita tinggal menjumlahkan. 4 ditambah 3 berapa? 7. 2 ditambah 1, 3. Jadi jumlahnya 37. Nah, kemudian kita isi yang ini nomor 5. 1 ditambah 8 berapa? 9. 6 tambah 2, 8. Nah, mudah kan? Ya, nah setelah ini selesai, nanti kalian bisa buka ini. Nah, ini ulangan harian tema 7 subtema 3 halaman 258 sampai 259. Coba ini kalian kerjakan sendiri ya. Ini nanti hasilnya tidak usah difoto, tetapi waktu kita masuk di sekolah harus sudah selesai. Jadi kalian bisa kerjakan besok juga boleh, hari Minggu juga boleh ya. Pokoknya ini dikerjakan. Nah, terus apa hasil nanti kita sudah menyelesaikan tugas hari ini? Nah, tugas kalian nanti ini kan bisa dikerjakan besok juga boleh, hari ini juga boleh, tapi tidak usah difoto. Tetapi nanti hari ini kalian cukup laporan atau kalian cukup kirimkan foto kalian pada saat kalian mengerjakan ke Bu Eni ya. Dan laporan sudah mengerjakan semua atau sudah mengerjakan gitu saja ya, kirimkan foto saja kalian sedang belajar. Untuk yang jawaban ini bisa kalian kerjakan besok atau lusa. Yang penting pada saat masuk sekolah ini sudah dikerjakan ya. Sekian dulu pembelajarannya Bu Eni. Semoga kalian bisa mengikuti dan tetap semangat belajarnya. Semoga keadaan tetap kembali sehat, normal, dan kalian menjalankan ibadah puasanya juga lancar ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan Bu Eni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.